pertama yang akan saya jelaskan adalah tentang macam-macam hak kekayaan intelektual. Macam-macam kekayaan hak intelektual terdiri dari dua, yaitu yang pertama hak cipta dan yang kedua adalah hak kekayaan industri. Hak cipta. Hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2016. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas maupun pribadi. Sedangkan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Selanjutnya adalah hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri ini terdiri dari pertama hak paten. Hak paten adalah jenis haki yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Dalam peraturan ini, hak paten didefinisikan sebagai suatu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Inventor ini melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan selama waktu tertentu. Adapun prosedur mendapatkan hak paten adalah harus diajukan permohonan oleh inventor atau kuasanya yang dijabarkan pada pasal 24 bahwa pada ayat 1 paten diberikan berdasarkan permohonan, dan pada ayat 2 permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada menteri secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan membayar biaya. Dan pada ayat ketiga, setiap permohonan diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi yang sama. Pada ayat 4, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diajukan secara elektronik dan non-elektronik. Yang kedua adalah hak merek dan indikasi geografis. Hak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang hak merek dan indikasi geografis. Hak merek adalah tanda yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 unsur atau lebih, di mana unsur tersebut untuk membedakan mana barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Adapun fungsi dari hak merek ini yang pertama adalah membedakan dengan barang atau jasa sejenis atau sebagai jati diri. Yang kedua menunjukkan kualitas atau mutu barang atau jasa. Dan yang ketiga sebagai sarana promosi atau iklan. Dan yang ketiga adalah desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna ataupun gabungan daripada semuanya, bentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetik serta dapat digunakan untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas atau kerajinan tangan. Perlindungan haki jenis ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, dan terhadap hak desain industri diberikan jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Oke, selanjutnya rahasia dagang. Rahasia dagang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Rahasia dagang yang dimaksud adalah semua informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomis karena berguna untuk kelangsungan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik pemegang rahasia dagang. Yang nomor 5 yaitu perlindungan varietas tanaman. Perlindungan varietas tanaman berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Yang dimaksud dengan varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari satu jenis atau spesies ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, dan biji, dan ekspresi karakteristik, genotip atau kombinasi genotip yang membedakan suatu jenis dari spesies yang lain yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan, dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Yang nomor 6 yaitu desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST. Desain tata letak sirkuit terpadu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu.
Yang dimaksud dari DTLST adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu. Peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Selanjutnya tentang perbedaan hak cipta dengan haki lainnya. Hal mendasar yang membedakan hak cipta dengan haki lainnya dapat dilihat dari ketentuannya bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu barang diwujudkan secara nyata. Sedangkan haki lainnya adalah hak yang diberikan oleh negara setelah didaftarkan dan tidak bersifat otomatis. Selanjutnya tentang pilot. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lembaga negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 131 tanggal 18 Oktober 2004. Dalam pasal 1/1 UUK 2004 disebutkan, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemeriksaaannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dalam pasal 2 menyebutkan ayat 1, debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Ayat 2, permohonan dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum. Dalam penjelasan pasal 2 ayat 1, dinyatakan bahwa kreditor dalam ayat ini ialah baik kreditor konkuren, kreditor separatis, maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan dan atas kebendaannya yang mereka miliki terhadap debitur dan haknya untuk didahulukan. Dari definisi di atas, tampak bahwa kepailitan itu pun merupakan perbuatan yang bentuk penyitaan maupun eksekusi terhadap harta debitur untuk pemenuhan kepada debitur. Ketentuan pasal 2 ayat 1 UU KPKPU di atas menyatakan bahwa syarat untuk dapat dinyatakan pailit ialah apabila debitur telah berhenti membayar utangnya, bukan karena tidak sanggup. Dengan kata lain, berhenti karena debitur tidak berkeinginan membayar utangnya. Menurut pasal 1 ayat 1 UU KPKPU disebutkan bahwa pihak-pihak yang dapat meminta pernyataan pailit ialah yang pertama, debitur seorang atau lebih kreditor, jaksa, Bank Indonesia, dan BPPAM. Pernyataan pailit dapat dimohonkan oleh salah seorang atau lebih kreditor, debitur, atau jaksa penuntut umum untuk kepentingan umum. Kepailitan tidak membebaskan seseorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya. Berikutnya ada tujuan kepailitan. Pada dasarnya, memberikan solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar utang-utangnya. Kepailitan memang dapat mencegah atau menghindari tindakan-tindakan yang tidak adil dan merugikan semua pihak, seperti menghindari eksekusi oleh kreditor dan mencegah terjadinya kecurangan oleh debitur sendiri. Yang kedua, tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing. Yang ketiga, ada lembaga kepailitan. Pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus. Yang pertama, kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya kepada semua kreditur. Yang kedua, kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya. Kepada konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi atas kerugian yang diterimanya dalam sebuah transaksi jual beli yang dilakukannya apabila tidak ada kecocokan dalam gambar maupun kualitas. Konsumen berhak melakukan sebuah tuntutan terhadap produsen. Selanjutnya, hak mendapat barang atau jasa yang sesuai. Konsumen berhak untuk mendapatkan produk atau layanan yang sesuai dengan kesepakatan yang tertulis. Sebagai contoh, dalam transaksi secara online,
Apabila terdapat layanan gratis ongkos kirim, maka penerapannya sedemikian. Bila tidak sesuai, konsumen berhak menuntut hak tersebut. Selanjutnya, hak menerima kebenaran atas segala informasi pasti. Hal yang paling utama bagi para konsumen guna mengetahui apa saja informasi yang terkait pada produk yang dibelinya. Produsen dilarang menutupi maupun mengurangi informasi terkait produk maupun layanan. Sebagai contoh, apabila ada cacat atau kekurangan pada barang yang akan dibeli, produsen berkewajiban untuk memberi informasi tersebut kepada konsumen. Yang selanjutnya, hak pelayanan tanpa tindakan diskriminasi. Perilaku diskriminatif terhadap konsumen merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak konsumen. Pelayanan yang diberikan oleh produsen tidak boleh menunjukkan perbedaan antara konsumen satu dan konsumen lainnya.